Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin perkenalkan diri, nama saya Nova Antares dengan NIM 0730022.069. Sini saya akan mempresentasikan tugas 9 kestabilan tambang bawah tanah. Untuk soalnya menjelaskan interaksi batuan, penyangga serta kurva load, deformasi batuan penyangga. Yang B membuat resum di 7 penyangga. Next. Untuk interaksi batuan penyangga itu ketika gali terowongan membuat ruang bawah tanah, kita akan menemui massa batuan. Batuan ini sifatnya beda-beda, ada kekuatannya, ketahanan terhadap air, tingkat retak, ruang kosong, dan akibat penggalian. Nah, batuan di sekitarnya akan cenderung bergerak atau runtuh karena gravitasi atau tekanan dari batuan yang lain di atasnya. Untuk mencegah runtuhan itu dan menjaga stabilitas terowongan, kita perlu menggunakan penyangga. Nah, penyangga itu ada tulang, baja, dan bahan lainnya. Fungsi penyangga ini untuk menahan beban, mencegah deformasi, meningkatkan kekuatan, serta hal-hal yang membuat terowongan itu pokoknya tidak roboh. Nah, untuk kurva beban deformasi ini grafik yang menunjukkan hubungan antara beban yang diberikan pada suatu material, dalam hal ini sistem batu penyangga, dan reformasi perubahan bentuk. Bentuk kurva ini dapat memberikan informasi tentang perilaku material tersebut. Untuk bagian linearnya pada kurva, hubungan antara beban deformasi bersifat linear. Artinya jika beban dinaikkan, maka secara proporsional bagian ini menunjukkan perilaku elastis dari material, di mana material akan kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Di sini ada beberapa parameter, ada titik luluh. Ketika titiknya tertentu, kurvanya melengkung. Yang kedua ada keruntuhan. Jika beban terus dinaikkan, maka material ada di titik keruntuhannya. Terowongannya itu ada masanya di titik keruntuhan. Terus yang ketiga ada kita tuh harus mendesain penyangga dengan tepat. Nah, ini dapat memilih jenis dan ukuran penyangga sesuai dengan kekuatan batuan dan beban yang diharapkan. Dan yang poin next ya, mencegah keruntuhan. Ini dapat memprediksi yang akan terjadi dan mengambil tindakan pencegahan. Next ada meningkatkan keamanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi batuan penyangga ada jenis batuan, kondisi geologi, desain penyangga, dan metode penggalian. Next ada di sini ada penyangga kayu ya. Penyangga kayu itu prinsip sederhana tapi efektif, yaitu menahan beban secara merata. Kayu yang disusun dengan struktur tertentu mampu menopang beban dari atas seperti terowongan atau dinding galian. Kelebihannya mudah didapat dan dikerjakan karena dia ringan, gampang dipotong, dipaku, dipasang, dan lain-lain. Untuk nextnya ada ramah lingkungan, karena kayu itu setelah tidak digunakan, kayu akan membusuk sendiri dan tidak mencemari lingkungan. Namun di balik kelebihan ada kekurangannya. Kekurangannya itu gampang rusak lah ya, mudah rusak. Dari ada jamur, mungkin kayunya lembab, gampang patah. Terus kayu juga gampang terbakar, mudah terbakar. Sehingga untuk penyangga kayu itu perlu penanganan khusus. Dan umur pakainya terbatas karena kayu itu adalah bahan penyangga yang berasal dari alam. Yang berasal dari alam itu relatif tidak bertahan lama. Nextnya ada penyangga besi. Untuk penyangga besi ini berdasarkan kekuatan tarik yang tinggi. Nah, jadi bisa menahan beban lebih banyak lah. Untuk kelebihannya kekuatannya itu tinggi karena besi ya, besi itu kan keras ya. Jadi menahan beban itu lebih kuat. Kaku, yang kedua ada kaku. Strukturnya tuh dibanding kayu tuh kaku, minim deformasi. Yang ketiga ada tahan lama. Dia tahan dari cuaca ekstrim, serangga, dan jamur. Yang keempat, dia mudah dibentuk dari lengkung, kotak, segitiga, mungkin hal yang lainnya. Karena besi itu bisa dibentuk ya. Dan besi itu dapat didaur ulang dengan cara dicairkan kembali lalu didaur ulang. Namun di balik kelebihannya itu ada kelemahannya. Untuk kelemahannya itu ada berat. Nah, besi itu berat. Jadi untuk pemasangannya itu mahal. Ya, terus yang ya seperti poin 2 biaya tinggi. Nah, biayanya itu lebih mahal dibanding kayu. Yang ketiga tuh ada karat. Yang namanya juga besi teroksidasi dengan oksigen, maka dia akan berkarat. Yang keempat ada konduktivitas tinggi, panas tinggi. Baja ini konduktor panas baik sehingga dapat menyebabkan suhu dalam struktur jadi dingin.
Pemasangannya itu yang nextnya ada membutuhkan keahlian. Untuk penyangga beton ini dia tuh ada agregat pasir ya, kerikil air dan dia tuh memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tetapi dia dibuat dari semen, pasir, dan batuan. Untuk kelebihannya itu kekuatan tekan itu tinggi. Yang kedua ada tahan lama. Dia karena dia itu dibuat ya awalnya cair lalu mengeras, makanya dia bisa tahan lama. Kestabilan dimensinya bagus. Beton ini dimensinya stabil, nggak berubah. Yang ke satu 2 3 4, yang keempat itu fleksibel, tahan api, dan biayanya murah. Untuk kekurangan penyangganya itu kuat tariknya rendah, karena beton itu kuat tekannya memang bagus, tapi untuk tariknya itu rendah. Untuk yang kedua berat. Nah, beton itu berat ya, karena dia ada air, ada pasir, ada semen, ada batu. Jadi itu berat banget. Terus yang ketiga dia rentan banget terhadap retak. Yang namanya beton, apalagi suhunya ekstrim dan beban yang berlebihan, jadi retak. Untuk waktu pengeringannya juga lama dan untuk mencapai kekuatan penuh dia dalam menahan beban itu lama dan sulit untuk dibongkar karena mau mau bagaimanapun beton jika sudah tidak digunakan maka harus dipecahkan. Untuk penyangga beton tembak atau shotcrete itu disemprotkan dengan tekanan tinggi ke permukaan akan tersangga. Jadi seperti tembak-tembakan air, cuman yang ditembak adalah beton. Untuk kelebihannya itu aplikasi cepat, karena tinggal tembak saja area-area yang mau disangga. Yang kedua adhesinya baik. Itu adhesi itu apa yang namanya? Tingkat penempel. Yang ketiga dapat menjangkau area yang sulit. Nah, beton tembak ini kalau misalnya ada celah-celah kayak sudut-sudut yang lancip dan itu agak sulit ya untuk dipasang kayu atau dipasang besi, dipasang beton yang next apa yang previous yang sebelumnya, maka beton tembak itu gampang, tinggal ditembak, nanti celah-celah sempit itu akan terisi. Yang yang kelima ada fleksibel. Nah, fleksibel ini beton tembak itu diaplikasikan ketebalan itu bervariasi sehingga disesuaikan. Yang keenam kuat dan tahan lama. Nah, untuk kekurangannya tetap ada. Nah, itu kualitasnya tergantung bahan. Yang kedua, kemungkinan retak jika tidak benar ditembaknya. Biayanya tuh mahal. Yang ketiga ada biaya mahal karena metode pengecoran beton konvensional. Yang keempat, penggunaan terbatas suhu rendah. Kualitas beton tembak dapat terpengaruh oleh suhu yang terlalu rendah sehingga penggunaannya terbatas pada kondisi cuaca tertentu. Untuk penyangga baut batuan ini mengikat massa batuan itu secara langsung. Batang baut itu terbuat dari baja, dimasukkan dalam lubang bor, kemudian direkatkan dengan resin atau pengikat lainnya. Untuk kelebihannya itu fleksibilitasnya bagus. Yang kedua efisiensi biayanya murah. Yang ketiga kecepatan pemasangan itu lebih cepat dibanding metode penyangga lainnya. Yang keempat ada tahan korosi, dia tahan karat. Yang kelima ada dapat disesuaikan dengan kondisi batuannya. Untuk kekurangannya tetap ada. Pemasangannya itu perlu keahlian. Jadi untuk orang-orang biasa itu tidak bisa memasang. Yang kedua tuh ada perawatan. Nah, buat batuan ini perlu perawatan ya, karena batunya di apa namanya? Dibaut lah, dipaku lah tapi pakai baut. Nah, itu batunya itu. Nah, jadi harus perawatannya harus bagus, kalau enggak dia akan runtuh. Yang ketiga tuh terbatas. Itu kurang efektif pada batuan yang lunak. Nah, untuk baut batuan ini kalau misal batuannya lunak tuh nggak bisa. Jadi harus batuannya keras. Yang keempat itu pengaruh lingkungannya. Nah, ini itu pengaruhnya tuh kalau nggak suhu ya kelembapan. Untuk wire mesh itu lembaran kawat baja dianyam seperti jaring-jaring seperti jaring nangkap ikan. Ketika dipasang pada struktur beton tanah. Nah, untuk kelebihannya itu ada peningkatan kuat tarik ya. Karena ini terowongannya itu jadi lebih tahan terhadap retak karena wire mesh ini meningkatkan kekuatan tarik beton. Untuk yang kedua distribusi bebannya merata. Yang ketiga pemasangan mudah dan cepat. Yang keempat fleksibilitasnya tinggi.
Yang kelima tuh biayanya efektif karena lebih murah ya wire mesh ini dibanding baja. Untuk kekurangan tetap ada, kekuatan tekannya lebih rendah dibanding tulangan besi. Wire mesh ini kekuatannya lebih rendah. Rentan terhadap korosi ya jelas karena ini kawat ya, lembaran kawat, jadi kawat itu gampang berkarat. Yang ketiga itu keterbatasan beban beratnya kurang. Yang keempat nggak cocok buat semua aplikasi. Nah, untuk wire mesh itu umumnya tuh digunakan pada lantai beton, dinding beton, pondasi, dan dinding penahan tanah. Untuk sistem penyangga hidrolik ya, ini berdasarkan prinsip hukum Pascal. Melalui fluida di silinder hidrolik, tekanan ini mendorong piston dalam silinder menghasilkan gaya cukup untuk mengangkat atau menahan beban. Yang namanya penyangga hidrolik. Untuk kelebihannya daya angkatnya besar. Dia mampu mengangkatnya sangat besar dengan gaya yang relatif kecil. Yang kedua ada kontrol presisinya bagus, jadi tidak melenceng-melenceng ketika mengangkat. Yang ketiga gerakannya halus dan tidak bergetar. Yang keempat ada fleksibilitasnya bagus dan efisiensi energinya itu lebih hemat. Untuk kekurangannya tetap ada. Ini namanya hidrolik karena ditekan dan mendapat tekanan dan tekanannya tinggi dan rendah, jadi rentan terhadap bocor. Perawatannya lebih rumit, biayanya tinggi, sensitif terhadap suhu, bisa kebakaran, dan kerusakan jika rusak itu mahal sekali biayanya. Untuk yang power of support, itu penyangga aktif yang digunakan penambang bawah tanah, terutama pada metode yang long wall. Nah, prinsip kerjanya itu tekanan hidrolik, penyanggaan atap, penyesuaian. Jadi PRS ini tuh sesuaikan kondisi atap beda-beda, baik dari segi ketebalan maupun kekuatan batuan. Untuk kelebihannya ada keamanannya lebih bagus. Dia sigap untuk mencegah runtuhnya atap terowongan secara tiba-tiba. Yang kedua ada efisiensi, efisiensi bagus, fleksibilitas tinggi, daya dukung tinggi, dan otomatisasi. Untuk kekurangannya, biayanya tinggi, perawatan kompleks, rentan terhadap kerusakan, ketergantungan pada energi, karena PRS ini energinya sangat besar ya, jadi ketergantungan. Jadi PRS ini dia dibandingkan dengan hidrolik lainnya, desainnya itu lebih kompleks dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi atap itu berubah-ubah. Seringkali dilengkapi dengan sensor dan kontrol otomatis yang membuatnya itu lebih canggih. Baik, ini adalah referensi dan link dari materi yang saya dapat. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.